Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramariana dari mahasiswa Universitas Cyber Asia, jurusan akuntansi kelas AK 101 dengan NIM 250301010004 akan mempresentasikan materi elastisitas untuk UAS mata kuliah mikroekonomi atau ekonomi mikro. Oke, untuk konsep elastisitas dalam ekonomi mikro, kita akan membahas tentang pengertiannya. Elastisitas dalam ekonomi mikro merupakan konsep yang digunakan untuk mengukur tingkat kepekaan jumlah barang yang diminta atau ditawarkan terhadap perubahan faktor ekonomi seperti harga, pendapatan, dan harga barang lain. Konsep ini menunjukkan seberapa besar respons pasar terhadap perubahan tersebut, sehingga analisis ekonomi menjadi lebih akurat karena tidak hanya melihat arah perubahan, tapi juga besarnya perubahan yang terjadi. Ini menurut Sukirno. Oke, selanjutnya elastisitas permintaan secara tabel dan fungsi. Nah, pengertiannya, elastisitas permintaan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga, sehingga mencerminkan tingkat sensitivitas konsumen terhadap perubahan harga pasar. Rumusnya di sini ada ya. Nah, ini keterangannya, elastisitas permintaan adalah ED, presentasi AQ adalah presentasi perubahan jumlah barang yang diminta, dan presentasi FU-nya presentasi perubahan harga barang. Selanjutnya kita akan membahas elastisitas permintaan secara tabel dan fungsi jenis-jenisnya. Nah, untuk permintaan elastis, ini elastisitas permintaannya lebih dari satu. Perubahan harga kecil menyebabkan perubahan jumlah permintaan yang besar. Untuk permintaan, kemudian ada jenis permintaan inelastis. Ini elastisitas permintaannya kurang dari satu. Perubahan harga besar hanya menyebabkan perubahan jumlah permintaan yang kecil. Kemudian untuk yang ketiga itu ada permintaan uniter elastis, di mana ini elastisitas permintaannya itu sama dengan satu. Presentasi perubahan harganya sama permintaan dengan presentasi perubahan jumlah. Untuk permintaan elastis sempurna ini elastisitas permintaannya sama dengan tanda hingga itu perubahan harga yang sangat kecil menyebabkan perubahan jumlah permintaan yang sangat besar. Permintaan inelastis sempurna, yang mana elastisitas permintaannya sama dengan 0. Jumlah permintaannya tidak berubah meskipun harga berubah. Di sini kita akan membahas mengenai contoh soal secara tabel. Di sini kita punya untuk barangnya ada beras, sepatu, dan televisi. Untuk harga awalnya untuk beras 10.000, sepatu 300.000, dan televisi 5 juta. Untuk jumlah awalnya Q-nya 100 untuk beras, kemudian 100 juga untuk sepatu, dan televisi 50. Nah, untuk harga barunya untuk beras 12.000, harga sepatunya 270.000, dan televisinya 4.500.000 untuk yang baru. Jumlah barunya untuk berasnya 95, untuk sepatu 115, dan 70 untuk televisi. Di sini kita akan melakukan perhitungan elastisitasnya. Di sini kita nomor 1 mengenai beras. Di sini kita dicari untuk persentase PAP-nya atau persentase perubahan jumlah barang yang diminta. Itu sama dengan 12.000 dikurangin 10.000 dibagi 10.000 dikali 100% jika kita masukkan ke rumusnya. Maka sama dengan diketahui 20 persentasenya. Kemudian selanjutnya kita tinggal mencari persentase perubahan jumlah barang yang diminta atau persentase Q. Di sini kita masukkan perubahan barangnya 95 dikurangin 100 dibagi 100 dikali 100%, maka hasilnya 5%. Dan untuk elastisitas permintaannya kita tinggal dibagi saja, min 5% dikurangin 20% sama dengan min 0,25, maka ini masuk ke inelastis. Itu ya, karena ini tadi 95 kurangin 100 maka min 5%. Untuk sepatu kita cari dulu untuk persentase perubahan jumlah barang yang dimintanya. Di sini di sini udah ada ya. Rumusnya masukin saja 270.000 dikurangi 300.000 jumlah awalnya gitu. Kemudian dibagi 300.000 jumlah awal dikali 100%. Maka hasilnya minus 10%. Selanjutnya kita akan mencari persentase perubahan harga barang, Di sini kita tinggal lihat aja untuk dikuranginya. Harga barang baru 110 dikurangin
jumlah barang 100 awalnya dibagi 100 dikali 100%, maka hasilnya 10%. Maka elastisitas permintaannya 10% dibagi 10%, hasilnya 1, maka ini adalah uniter elastisitas. Untuk televisi kita lihat di sini kita cari 4.500.000 dikurangi 5 juta dibagi 5 juta lagi, hasilnya dikali 100%, hasilnya itu minus 10%. Nah, untuk pencarian selanjutnya kita harus melakukan pencarian pada persentase perubahan harga barang. Di sini kita bisa melihat harga barang yang terbaru itu persentase jumlah barang yang terbaru itu 70, kemudian dia dikurang 50 harga barang lama, jumlah barang lamanya, dan juga kita lihat dibagi 50 jumlah barang lama dikali 100%, maka hasilnya 40%. 40% dibagi 10%, maka elastisitas permintaannya adalah 4, maka dia termasuk elastis. Oke, untuk sekarang dari sini kita menggunakan voice over ya, dikarenakan ada kendala device. Elastisitas permintaan secara tabel dan fungsi. Di sini elastisitas permintaan secara fungsi. Elastisitas permintaan juga dapat dihitung menggunakan fungsi permintaan, yaitu hubungan matematis antara harga dan jumlah barang yang diminta. Contoh fungsi permintaannya adalah Q sama dengan 120 dikurangi 4P. Jika P sama dengan 10, maka Q sama dengan 120 dikurangi 40, maka hasilnya 80. Nah, jika P sama dengan 8, maka Q sama dengan 120 dikurangi 32 sama dengan 88. Perhitungan elastisitasnya di sini elastisitas permintaan sama dengan jumlah barang yang diminta dibagi Q per jumlah permintaan yang diminta dibagi P. Elastisitas permintaan sama dengan karena 0,1 dibagi minus 0,2 sama dengan hasilnya minus 0,5. Untuk elastisitas harga dan fakta yang mempengaruhi. Nah, pengertiannya, elastisitas harga permintaan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan harga barang tersebut. Nah, konsep ini digunakan untuk mengetahui tingkat sensitivitas konsumen terhadap perubahan harga. Kemudian juga membantu produsen dan pemerintah dalam menentukan strategi harga. Nah, menurut Mankiw di jurnalnya di tahun 2021, elastisitas harga permintaan mencerminkan respon pasar terhadap perubahan harga baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk elastisitas harga permintaan dan faktor mempengaruhinya hubungan harga dan jumlah permintaan. Berdasarkan hukum permintaan, terdapat hubungan berbanding terbalik antara harga dan jumlah barang yang diminta. Jika harga naik, maka jumlah permintaan turun. Jika harga turun, jumlah permintaan meningkat. Hal ini terjadi karena konsumen berusaha memaksimalkan kepuasan dengan keterbatasan anggarannya. Elastisitas harga permintaan dan faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas harga yang pertama adalah ketersediaan barang substitusi. Semakin banyak barang pengganti, permintaan semakin elastis. Tingkat kebutuhan barang. Barang kebutuhan pokok cenderung inelastis, sedangkan barang mewah lebih elastis. Kemudian, proporsi pendapatan yang digunakan. Barang yang menyerap bagian besar pendapatan memiliki elastisitas yang lebih tinggi. Kemudian jangka waktu penyesuaian. Dalam jangka panjang, permintaan menjadi lebih elastis karena konsumen punya waktu menyesuaikan pilihan, selera dan preferensi konsumen. Semakin penting suatu barang bagi konsumen, semakin kecil respon terhadap perubahan harga. Elastisitas pendapatan atau income elasticity of demand. Pengertiannya, elastisitas pendapatan adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah barang yang diminta akibat perubahan pendapatan konsumen dengan asumsi faktor lain seperti ceteris paribus. Menurut ahli, pertama menurut Mankiw di jurnalnya 2021, elastisitas pendapatan adalah mengukur respon jumlah barang yang diminta terhadap perubahan pendapatan. Sedangkan menurut Sukirno, perbandingan antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan pendapatan digunakan untuk mengetahui apakah suatu barang termasuk inferior, normal, atau mewah. Elastisitas pendapatan jenis-jenis barang berdasarkan elastisitas pendapatan. Ada barang inferior, barang normal, barang netral, barang murah.
Barang inferior memiliki elastisitas pendapatan negatif. Ketika pendapatan naik, permintaan menurun. Contohnya kopi saset yang murah, alat tulis, dan lain sebagainya. Untuk konsumen, beralih ke produk yang lebih berkualitas saat pendapatannya meningkat. Nah, barang normal memiliki elastisitas pendapatan positif. Presentasenya meningkat seiring kenaikan pendapatan. Biasanya kebutuhan sehari-hari seperti minyak goreng, listrik, pakaian standar tetap dibeli di semua tingkat pendapatan. Untuk barang netral, elastisitas pendapatan 0. Permintaan tidak mempengaruhi perubahan pendapatan. Contoh obat-obatan penting. Untuk barang mewah, elastisitas pendapatan itu lebih dari 1. Permintaannya sangat sensitif terhadap perubahan pendapatan. Contohnya mobil sport, kemudian juga kayak kapal pesiar, barang branded, dan lain sebagainya. Umumnya dibeli saat kondisi ekonomi membaik. Saja masuk ke elastisitas silang atau cost elasticity of demand. Pengertiannya adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar perubahan jumlah permintaan suatu barang atau X akibat perubahan harga barang lain atau dalam kurung Y. Konsep ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar dua barang, apakah saling menggantikan, substitusi, saling melengkapi, komplementer, atau tidak berhubungan. Di sini ada rumus elastisitas silang. Ada dua rumusnya, yang atas atau yang bawah. Nah, EZT adalah elastisitas silang. Yang delta Q adalah perubahan jumlah barang X, Q jumlah barang X, jumlah awal barang X, delta PS perubahan harga barang Y, P harga barang Y. Harga awal barang Y. Nah, jenis hubungan elastisitas silang di sini ada barang substitusi, pengganti. Kenaikan harga barang Y menyebabkan permintaan barang X meningkat. Contoh, teh dan kopi. Untuk dua barang komplementer pelengkap. Kenaikan harga barang Y menyebabkan permintaan harga barang menurun. Contoh bensin dan sepeda motor. Elastisitas penawaran pengertiannya, elastisitas penawaran adalah ukuran yang menunjukkan tingkat respon jumlah barang atau jasa yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Secara umum, harga naik sama dengan jumlah barang penawaran meningkat, dan harga turun, jumlah penawaran juga menurun. Meskipun tidak semua barang memiliki tingkat respons yang sama. Ini ada rumusnya, EP sama dengan persentase perubahan jumlah yang ditawarkan dibagi persentase jumlah perubahan harga. Nah, jenis-jenisnya ada penawaran di mana delta Q sama dengan perubahan jumlah barang, delta P sama dengan perubahan harga, P harga awal, dan Q jumlah barang awal. Ini rumusnya, ES sama dengan QP per delta Q per delta P kali P per Q. Elastisitas ES itu lebih dari 1. Perubahan harga menyebabkan perubahan jumlah penawaran yang lebih besar, sangat responsif. Yang kedua, inelastis. ES kurang dari 1. Perubahan harga menyebabkan perubahan jumlah penawaran lebih kecil atau kurang responsif. Elastisitas uniter atau sama dengan 1. Dengan harga sebanding dengan perubahan jumlah penawaran. Elastisitas sempurna atau ES sama dengan tak terhingga. Penjualan akan menjual semua barangnya pada harga tertentu namun tidak ada penawaran di bawah harga tersebut. Inelastis sempurna, ES. ES sama dengan 0, perubahan harga tidak ada barang yang ditawarkan. Elastisitas harga penawaran dan faktor yang mempengaruhi. Pengertiannya, elastisitas harga penawaran adalah alat ukur untuk mengetahui tingkat respon jumlah barang atau jasa yang ditawarkan produsen terhadap perubahan harga. Elastisitas ini menunjukkan berapa besar perubahan jumlah penawaran akibat perubahan harga dalam bentuk persentase. Secara umum, harga naik, jumlah penawaran pun meningkat. Harga turun, jumlah penawaran pun ikut menurun. Elastisitas harga penawaran dan faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas harga penawaran adalah harga penawaran antara lain faktor waktu, daya tahan barang, mobilitas faktor produksi, kemudian produsen baru memasuki pasar, dan jumlah persediaan barang cenderung inelastis. Sedangkan dalam jangka panjang, penawaran menjadi lebih elastis seiring kemampuan produsen menyesuaikan kapasitas produksi. Daya tahan barang juga berpengaruh di mana barang yang mudah rusak cenderung inelastis. Sedangkan barang yang dapat disimpan lama lebih elastis. Mobilitas faktor produksi menentukan kemudahan produsen menyesuaikan jumlah protokol terhadap perubahan harga.
Sementara kemudian memasuknya produsen baru ke pasar membuat penawaran lebih elastis. Selain itu, jumlah persediaan barang yang cukup memungkinkan produsen segera menambah. Sementara kemudian masuknya produsen baru ke pasar membuat penawaran lebih elastis. Selain itu, jumlah persediaan barang yang cukup memungkinkan produsen segera menambah pasokan. Kesimpulannya, elastisitas harga penawaran merupakan ukuran kepekaan jumlah barang yang ditawarkan produsen terhadap perubahan harga. Elastisitas ini dipengaruhi oleh faktor waktu dan daya tahan, barang mobilitas faktor produksi, kemudian masuk pasar bagi produsen baru, serta jumlah persediaan barang. Pemahaman terhadap elastisitas penawaran sangat penting bagi produsen, UMKM maupun pemerintah dalam mengambil keputusan ekonomi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Jika ada kesalahan kata, tolong dimaafkan. Saya tutup wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.